Komunikasi efektif orang tua dan anak. Pengertian: komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Komunikasi efektif: adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan yang menerima pesan. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara akurat. Komunikasi yang disarankan: 1. Hindari menggunakan kata jangan. Tidak boleh dengan maksud melarang anak melakukan tindakan tertentu. Ganti dengan kalimat positif. 2. Contoh, jangan lari-lari. Sebaiknya diganti dengan kalimat, nak, jalan pelan-pelan. Contoh 2. Tidak boleh merebut mainan teman ya. Sebaiknya, Budi, kalau mau pinjem mainan, bilang dulu ya. Komunikasi yang disarankan: tunjukkan mimik muka dan gerak tubuh yang membuat hati anak senang dan nyaman, seperti dengan tersenyum saat mengajak mereka berbicara, menyentuh atau mengusap rambut anak, dan sebagainya. Komunikasi yang disarankan: saat berkomunikasi dengan anak, sebaiknya kita melihat anak agar anak merasa diperhatikan dan anak merasakan bahwa apa yang kita sampaikan adalah sungguh-sungguh. Gunakan kalimat sederhana. Contoh 1, sebaiknya orang tua berbicara dengan kalimat yang pendek, sederhana, dan mudah dipahami oleh anak. 2. Contoh 1, Budi, tolong ambil bola di bawah sofa dan masukkan kembali dalam keranjang hijau di samping almari ya nak. 3. Sebaiknya, Budi, tolong ambil bola di bawah kursi itu. Sambil menunjuk kursi yang dimaksud. Kemudian setelah Budi mengambil bola, orang tua mengajak Budi ke samping almari dan memintanya memasukkan bola ke dalam. Komunikasi yang disarankan: saat berbicara, usahakan posisi tubuh sejajar dengan anak atau berhadapan. 2. Ajukan pertanyaan terbuka dan merangsang anak untuk berpikir atau menemukan jawabannya sendiri. 3. Contoh 1, tadi di sekolah belajar enggak? Jawaban anak ya atau tidak. Sebaiknya, tadi diajak belajar apa saja ya sama Bu Guru. Komunikasi yang disarankan: 1. Anak belajar dengan melihat lingkungan terdekatnya. Maka orang tua perlu memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada anak. 2. Pada saat anak mengalami peristiwa tertentu seperti sakit, sebaiknya orang tua memahami perasaan anak dengan menanyakan apa yang sedang dirasakan sehingga anak merasa aman dan nyaman, dipahami. 3. Dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika anak menyampaikan sesuatu, dengarkan sampai selesai dan hindari memotong pembicaraannya. Beri tanggapan yang benar. Berikan tanggapan yang tepat agar anak merasa nyaman dan dihargai. Contoh, Bu, masa aku dibilang pemalas sama Budi? Tanggapan ibu, kamu kan memang pemalas. Sebaiknya kamu dibilang pemalas ya, menurutmu? Gunakan nada suara yang wajar. Pada saat berbicara pada anak, gunakan intonasi dan nada suara yang wajar dan sesuai dengan situasi.
Ketika menegur anak yang melakukan kesalahan, tidak perlu membentak atau menggunakan nada tinggi. Gunakan kata-kata emas. Dalam berbicara dengan siapapun, biasakan menggunakan kata-kata emas seperti tolong, silahkan, sebaiknya, maaf, terima kasih, permisi. Contoh, ketika anak menaikkan kakinya di atas meja, kita bisa mengatakan, silahkan kakinya diturunkan, nak. Komunikasi yang perlu dihindari. Pemberian cap atau label. Hindari memberi cap pada anak seperti bodoh, pemalu, cerewet, pendiam, dan sebagainya. Tindakan ini akan menghambat kemajuan anak dan justru menjadikan anak seperti apa yang orang tua katakan. Contoh, anak saya ini memang pemalu, Bu. Dasar anak nakal. Penggunaan bahasa bayi atau kekanak-kanakan. Pembiasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sejak dini. Contoh, kata sakit diucapkan menjadi atit. Kata takut diucapkan menjadi tatut. Kata panas diucapkan menjadi nanas. Hindari kata-kata yang menyakitkan hati anak dan meremehkan kerja keras yang sudah dilakukannya dengan menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina maupun membandingkan. Contoh, gara-gara kamu sih minumannya jadi tumpah. Kalau membedakan warna saja tidak bisa, bagaimana mungkin bisa jadi dokter? Mengancam dan menakut-nakuti. Tidak mengancam atau menakut-nakuti karena anak tidak akan memahami apa yang sebenarnya kita kehendaki. Bahkan bisa membuat anak takut pada sesuatu secara berlebihan, fobia dan trauma. Contoh, ayo makannya dihabiskan. Kalau tidak, ibu panggilkan orang gila loh. Anak sebaiknya diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang disukainya. Jika anak melakukan sesuatu yang berbahaya atau kurang tepat, orang tua perlu mengingatkan dan mengarahkan. Contoh, sudah diam, tidak usah menangis. Ayo cepat makannya, ayah sudah terburu-buru. Mengalihkan kesalahan pada orang lain atau benda. Ketika anak mengalami kegagalan, terjatuh, atau tertimpa sesuatu, sebaiknya tidak mengkambing hitamkan benda atau orang lain. Contoh, pada saat anak jatuh karena tersandung batu. Duh, batunya kok nakal, dipukul saja ya. Sebaiknya jalannya hati-hati anak. Mengabaikan cerita anak. Seringkali orang tua menganggap cerita anak tidak penting. Mungkin orang tua sedang sibuk dengan kegiatan lain atau ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sobat Al-Kausar. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya dan langsung dijawab pula. Kita sharing di sini, belajar bersama. Terima kasih.